Maka di malam-malam nanti kamu itu pada saat setelah mandi tobat, sholat sunat tobat, duduklah di antara jam 2 jam 2 jam 4, tariklah napasmu. Ya Allah, segala apa yang telah aku catatkan di bukuku, supaya apa? Halaman berikutnya tidak lagi kamu akan dapat, oh di sini masih banyak. Kamu pernah nempeleng orang di sini, oh kamu pernah ini orang di sini, kamu dicuri orang di sini, itu akan ketemu. Maka disitulah kau bersihkan bukumu. Tarik nafas ke dalam. Tadi semua, ya Allah, barangkali saya pernah hidup di kehidupan ini, kehidupan sebelum siapapun makhluk yang pernah kusakiti, yang pernah kudolmi, sengaja maupun tidak sengaja. Pada saat aku bertubuh wanita maupun tubuh laki-laki, nah ini yang kalian harus mulai terbiasa sekarang. Tadi semua. Tadi. Maka kenapa di antara laki-laki ada Kang Somad jago masak? Baheulana awe Kang Somad di awe, maka saya lihat Kang Somad. Tadi ayah laki jago masak, tapi ayah awe bininya, aduh istri saya mah Pak bukan bisa masak. Laki atuh baheulana. Nah itulah ya susah ya. Inilah kata apa? Gimana ya meyakinkan, menjelaskan pada orang Islam hari ini. Dan orang Islam maka kenapa tidak bahagia? Karena yang tidak percaya dengan kebangkitan itu, percaya kebangkitan tapi non di sana. Padahal Allah sudah katakan yauma tubaddalul ardu ghair itu di sini. Kalau di sana pasti Allah menyebut yauma tubaddalul akhar, di bumi yang lain, bukan di bumi yang sama. Hanya di refreshing semuanya. Laut tadi dikembalikan normal, gunung dikembalikan normal, mulai lagi kehidupan. Sebodoh amat. Kalian yakin enggak? Nah, hanya orang-orang kayak Abah yang ngerti, yang bisa komunikasi dengan mereka. Nah, makanya tadi banyak orang datang ke Abah minta dibacakan catatan karma. Tadi semua. Kenapa ya Pak saya udah nyampe tadi? Iya, kamu itu ikan keluar dari air. Kamu bikin solusinya, terus bikin PT baru, usaha baru. Tapi masih di darat. Ngerti nggak? Kembali dulu ke air. Maka yang abad itu bantu saya modal bahasa siap kayaknya sekaluan ti Allah. Tong meta ke Abah, enggak kita otomatis sendiri. Pasang saja bohlam oleh kamu nyalakan. Pijit lampu stop kon, celek. Oh, geuning aing teh hirup kene. Nah, itulah sebetulnya. Ya. Maka itulah ada metodologi yang Abah ajarkan bagaimana menarik segala sesuatu, menghapuskan apa namanya buku yang tersisa dari kita. Maka tadi ya Allah dari sisa buku karena tadi Pak wakulal insan semuanya akan tercatat di sini semuanya. Sebiji jarah pun kamu akan ketemu koma titik persis. Karena kata Allah, "Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Kalau dalam surat Yunus ayat 30 ini, hunalika di tempat ini tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri dari apa yang telah dikerjakannya dahulu waktu masih hidup. Dan sekarang kamu sudah kembali dihidupkan. Maka ayo di antara jam 2 jam 4 itu. Itulah yang disebutkan dengan tobat. Taba ya tubuh taubatan itu bukan minta maaf. Tadi, maka kesulitan-kesulitan kita ini masih banyak hijab dari manusia. Tadi semua, ya. Maka gunakan di antara 2 jam 4 mandi tobat semua serahkan. Tarik napas. Tarik napas, tadi kata Abah juga, keluar masuk, keluar nama terus dulu barulah. Ya Allah, saya pernah hidup di kehidupan berapa kali pun ya Allah. Saya pernah mendolimi siapapun, makhluk apapun. Barangkali saya pernah jadi kambing, jadi domba, jadi apapun. Pahami sahabat. Maka hari ini ya Allah, apapun barangkali waktu saya jadi kambing, saya makan kebun orang. Maka hari ini ya Allah, aku kembalikan semuanya. Cabutlah di bukumu itu. Karena satu persoalan yang kamu belum selesai akan ketemu lagi bukunya di kehidupan yang akan datang. Karena semuanya adalah tentang bagaimana kita mengembalikan semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi terserah kalian. Tadi susahnya bagi orang yang belum paham tentang kehidupan mengulang. Padahal
bagaimana Allah begitu jelas. Surat Yunus ayat 4 kata Allah adalah ilaihi, kepadanya Allah, marji'ukum jami'an, semuanya kalian akan kembali, sebagai janji yang benar dari Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, yabda'u. Nah, di sini Allah menggunakan yabda'u, kata Abah juga. Bukan menggunakan pakai ain, yabda'u. Berarti Allah ini copy paste. Yabda'u menggunakan hamzah. Yabda'ul khalq, menciptakan makhluk pada awalnya. Kenapa Allah bilang pada awalnya? Karena nanti ada akhirnya. Ini enggak, manusia kalau baca tafsir itu nggak jelas. Tadi summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Tadi semua liyazia, untuk apa? Tadi kalau kamu pernah nanam, kamu mengharapkan panen enggak? Kan kamu selalu bicara mengenai pahala. Nah, itulah pahala itu akan ketemu sendiri, maka nggak usah diomongin. Yang penting kamu nanam. Tapi sebelum nanam apapun, kamu tadi, kalau kamu ikan, kembalilah ke laut. Kalau kamu pohon, nanceplah kembali ke tanah. Kalau kamu manusia, kembalikan bahwa kamu adalah sebenar-benarnya adalah merupakan kenyataan wujud dirinya Allah. Itu saja kan. Maka kenapa Abah ajarkan semua tentang mengembalikan tentang hakikat diri kita. Karena kamu bagaimanapun kamu merubah dirimu, bukan usahanya yang kamu rubah. Tapi kembalilah pada Allah dan hukum Allah. Tadi, maka kata Syatailah, tadi kata Allah, alladzina amanu liyajia, akan mendapatkan balasan lain di akhirat. Di sana akhirat itu akhir. Makanya lima nomor awal di dia, akhir di dia, berang di dia, penting. Nah, itu di mana kamu awal. Maka itu awal, akhir, dohir, awal sini, dohir sini, batin sini. Sebelum kamu rojiun pada Allah, terus begitu. Ya, itu saya barangkali yang harus kalian pahami. Jadi kembali lagi, natijahnya apa natijahnya? Tadi semua kata Abah. Pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara dengan air. Pada saat Allah ingin menciptakan pohon, Allah bicara dengan tanah. Pada saat Allah ingin menciptakan manusia, dia menjadikan dirinya, niupkan ruhnya pada diri kita. Itulah firman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi kata Abah. Air, tetap air, walaupun tanpa ikan. Tapi ikan bukan siapa-siapa tanpa air. Ingat itu. Tanah tetap tanah walaupun tanpa pohon. Tapi pohon tidak akan bisa hidup tanpa tanah. Demikian pula dirimu. Dan sebagai natijah dari Abah, seluruh persoalan kesulitanmu karena kau sudah keluar dari frekuensi Allah. Itulah yang Allah katakan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyah itu tadi ma'isyah tadi semua. Maka Allah berikan sempit tadi semua. Nah, terbagilah manusia, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dzulumat ilan nur. Itulah yang manusia akan kembali pada Allah. Atau kelompok manusia tadi, walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ilan dzulumat. Nah, tadi. Ayo, mau pilih yang mana? Tadi semua. Semuanya adalah terserah kamu. Maka insya Allah watin demi buah tin wa zaitun adalah jantung kita di sini. Jadi buah zaitun. Kenapa buah zaitun itu mirip seperti ketupat? Dan di sinilah tentang tadi semua. Lebar, labur, lebur, luber. Semua. Ya, inilah dadamu. Maka tadi kenapa alam nasrah laka sadrak, A-nya menggunakan istifham, tapi sifatnya takrir. Kalimat untuk digunakan untuk bertanya, istifham itu alam. Tadi nasrah. Nah, karena itulah menggunakan, kenapa nahnu menggunakan nun, kami. Kami itu kamu dan aku. Kami nasrah. Semua, ya. Pahami. Laka, siapa lakanya tergantung pada Rasulullah atau pada kamu. Laka. Ya, pahami. Laka, sodrok. Sodrok itu maf'ul bih. Berarti kalau begitu, siapa? Maka dari sodrok, maf'ul bih, objek. Maka disitulah ada apa namanya yang harus kalian pahami adalah, ya, maka disitulah kalian
disinilah letaknya semua. Man dakhalahu kana amina, man dakhalahu kana, maka pada saat dia sudah masuk, tajalinya Allah, cahaya dalam hatinya. Nah, inilah catatan-catatan buruk yang sudah kamu keluarkan dengan napasmu. Dan sebaliknya, maka nanti ke depannya setelah rongga dadamu tadi jaitunnatillah syarqiyati wala ghurbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tadi sudah sajaratun mubarakah. Di sini akan tumbuh keberkahan pada dadamu. Berkah. Allah menyebutnya sajaratin mubarakah. Zaitunatillah, pohon zaitun yang enggak tumbuh di timur dan di barat. Yakadu zaituha yudi'u walau, dan dia akan menyala sebelum dinyalakan. Nurun ala nurin. Disitulah anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirun wa ghali, anta misbahus suduri. Maka mulailah seluruh isi tubuh mengatakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tadi ya, kalau tidak begitu maka Allah akan berfirman ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Aduh, kembali lagi persoalan kamu akan mulai lagi diulang. Ini semua ya. Ayo selesaikan perjalanan kita kepada Allah ya. Dan kita tidak bisa kembali pada Allah kecuali dengan Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sehat semua. Tiada Abah menyampaikan, bukan mengajarkan kalian, mengajarkan siapapun yang bertanya kepada Abah tentang baiat. Sekali lagi di Abah tidak ada baiat, karena pada dasarnya tidak pantas Abah memberikan baiat. Kamu dan Abah sama, nggak ada bedanya. Jadi semua. Betapa sombongnya Abah kalau seandainya ada yang ingin berbaiat kepada Abah. Karena pada dasarnya, apalah artinya Abah setu itu. Semuanya kita sama, sama rendah, sama rendah. Dari semua kita adalah dorra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Ya. Bahkan Nabi kita yang agung pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah. Sebagaimana nasi diizinkan oleh Allah memberikan kenyang, air diizinkan oleh Allah memberikan haus. Dari semua ya, pahami. Semua dongeng ini tentang la ilaha nyata pada semua batinnya alam ini Muhammadur Rasulullah, nyata pada segala yang dohir di alam ini, pada dirimu dan di luar diri. Karena semua apa pada dirimu dan di luar dirimu adalah cermin untuk dia melihat dirinya di luar diri. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bahagia, bahagia, siap bahagia. Tadi semua. Rubah tadi. Tadi penting deh hudang tadi semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, salam Bang Zainal, Bu Atin, ya, Mas Komarudin, semua sahabat-sahabat ya, salam semua. Abah lihat semuanya, cuma Abah ya karena banyak ya tidak ini semua. Sahabat, pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pagi hari ini kembali jiwa kita dikembalikan oleh Allah untuk kita melanjutkan hari ini. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari ini lebih berkah, hari ini lebih sehat, hari ini lebih baik, hari ini lebih lancar, lebih mudah, jadi semua. Dan Abah doakan panjenengan semua dimanapun berada di seluruh Nusantara, yang bahkan di luar negeri, ya di luar Nusantara, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, tadi semua, ya Brunei, ya sahabat Patani, Mindanao, ya Filipina, ya sahabat, dan juga teman Mas Rudi, Mas Andi yang ada di Melbourne, ya di Australia, dan juga Ibu Wiwi, ya yang ada di Taiwan, dan teman-temannya semua, Mas Arif yang ada di Turki, ya Mas Andi Nata yang ada di India, ya siapa lagi Pak siapa yang ada di London, ya walaupun barangkali tidak bisa bareng live karena perbedaan waktu, sahabat, maka itulah pelajaran kepada kita bahwa kita dengan sahabat kita adalah pada saat kamu sholat duhur, mereka sholatnya lain. Maka disitulah harus pahami, Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Maka jangan salah menempatkan Allah pada ruang dan waktu. Ya. Maka pahami tentang kodim zati, Allah kodim zati, dan seluruh makhluk hanya kodim zamani dan kodim idofi. Tadi semua yang satu lebih dari yang lain. Tapi nah inilah pada pagi hari ini kita mari ada terus perbaiki keadaan kita, keyakinan kita. Karena manusia berjalan dari suratul Fatihah yang semoga diharapkan di penghujungnya khatam sampailah kepada 3 surat penghujung Al-Quran. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Pada saat engkau sudah sampai kepada Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, maka surgalah bagimu dimanapun kamu berada hari ini, saat ini, sahabat. Maka marilah kita pahami tentang Ummul Quran adalah merupakan hakikat tubuh kita, Fatihah, dan Qalbul Quran adalah Yasin, ya, yang dimana di penghujung ayatnya adalah hanya tentang Nun dan Mim, hanya Muhammad dan Allah, Nur dan Muhammad, ya sahabat. Maka selama engkau tidak menjadi tubuh Muhammad, maka tidak ada Allah bagimu. Tadi malam Abah sudah jelaskan pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara dengan laut. Ya, bicara dengan air, ya sahabat. Karena ikan itu akan hidup di air. Air bisa hidup tanpa ikan, tapi ikan bukan apa-apa tanpa air. Pahami ini semua. Jadi, demikian pula pada saat Allah ingin menciptakan pohon, Allah bicara dengan bumi, sahabat. Bahwa bagi bumi adalah dia hidup sendiri, tetapi pohon tidaklah akan hidup tanpa bumi, tanpa tanah. Tadi semua, ya. Apalah artinya pohon tanpa tanah, apalah artinya ikan tanpa air. Demikian pula pada saat Allah menciptakan kita, manusia. Kalau seandainya Allah bicara menciptakan ikan dengan air, pada saat Allah bicara menciptakan tumbuhan, bicara dengan tanah, tapi yang menjadi dirimu adalah dirinya sendiri, sahabat. Maka itulah pada saat manusia adalah dalam keadaan gelisah, maka boleh dipastikan bahwa siapapun kalian yang gagal, ya, dalam kebahagiaan hidup, mencapai rizki dunia, ya, mencapai rizki ketenangan batin. Kalau kamu ikan, pasti kamu sedang keluar dari air, ya. Ataupun kalaupun tidak keluar dari air, tetapi engkau sedang mencari air, tapi kau tidak menyadari engkau sedang berada pada air. Tinggal kamu pejamkan mata, tekukan lidah, tenangkan dirimu. Sesungguhnya airlah yang meliputi dirimu.
Ya. Jadi bukan bagaimana ikan itu adalah melakukan ikhtiar tadi semua, tapi tentang kesadaran tersambungnya dia dengan air, sahabat. Cukuplah air bagi ikan itu, maka dia akan hidup. Demikian pula manusia. Boleh simpulkan manusia yang tidak bahagia di dunia ini karena akan menjadikan penyebab ketidakbahagiaan di akhir nanti. Tadi semua kan itu dalil, ya. Maka dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya. Maka di situ ada waw ataf, ya, tadi semua, ya. Kebahagiaan akhirat itu adalah kebahagiaan daripada dunia itu sendiri. Maka dunia adalah akhirat, akhirat adalah dunia. Pahami. Jangan kau dikotomikan lagi. Dan pandanglah sebagai Allah dari semuanya. Ya. Maka ayo mulai belajar mentauhidkan. Mulai belajar menyatukan. Kemudian tubuhkanlah rasa di situ. Ya. Karena pada dasarnya bukan manusia tidak ibadah. Tapi manusia tidak mengerti beribadah kepada Tuhan yang dia tidak fahami. Ya. Di dalam surat Al-Hajj Allah menjelaskan penyebab persoalan manusia karena manusia tidak kenal dengan dirinya. Sehingga manusia adalah melakukan kegiatan yang seolah-olah di luar orbit Allah, ya sahabat. Karena kalian tidak mengerti bagaimana hubungannya antara khalik dan makhluk. Yang harus dibangun adalah khuluk. Khuluk itu akhlak. Akhlak itu adalah takhallaqu bi akhlaqillah, adalah bagaimana kau hadir dalam wujud Muhammad sehingga tubuhmu siddiq, amanah, patona, tabligh, ya. Maka disitulah sholat tergantung. Siddiq tidak, lamnya latif pun tidak. Kalau seandainya kamu yang sholat berarti tidak, lamnya tidak latifun, maka tidak ada takwa pada dirimu. Sholat, sod, lam, ta. Siddiq, latifun, takwa. Dan demikian pula walaupun kau banyak ilmu, tapi ilmumu ilmu barsiso. Karena ainnya ilayin, lamnya latifun. Selama tidak latifun maka bukan ilmu. Maka disinilah bagaimana sahabat sesungguhnya adalah tadi banyak sekarang manusia tidak sadar dia adalah bukan diciptakan oleh Allah, tapi nafakhtu fihi mir ruhi, dijadikan oleh Allah. Maka itulah Allah mengingatkan pada kita sahabat pada saat manusia dalam keadaan kelimpungan tidak bahagia. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Wahai insan, itu adalah keheranan Allah kepada makhluk yang bernama insan. Bagaimana manusia itu gelisah, bagaimana insan itu miskin, bagaimana insan itu punya masalah. Sementara seluruh dirinya, inna rabbaka ahata binnas, Tuhannya lah yang meliputi dirinya. Bagaimana kau rendahkan Tuhan? Tuhan selalu kau katakan adalah dianggap sebagai jauh. Karena kau anggap bahwa nabimu yang agung ada sampai harus ke langit ketujuh bertemu Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang mengatakan adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku maha dekat. Sampai ujibu da'watad da'i da'an. Jangan diartikan meminta, da'aya da'u adalah hadirkan, biarkan, sambungkan. Itulah yang dimaksud baina Nabi la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya. Maka nanti adalah ya Muhammad anna rabbaka usolli. Wahai tubuh, itu bahasanya begitu sebetulnya kalau diartikan dengan bahasa hakikat. Ya Muhammad anna rabbaka usolli. Hei tubuh, sesungguhnya akulah ruh yang sholat. Ya, coba kamu saksikan. Maka sekarang inilah manusia seperti ikan adalah dia mencari air, dia lupa hidup dalam air. Tadi sih, karena ikan mati tanpa air. Air bisa berdiri, ada tetap air, tetapi ikan bukan apa-apa tanpa air. Ingat itu, ya. Tanah adalah tanah, dia pun adalah tetap tanah, tetapi tanaman adalah
bukan apa-apa tanpa tanah, sahabat. Kita manusia. Tuhan adalah tetap Tuhan, tapi manusia tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Itulah yang Allah ingatkan, bukan tentang rokaatmu. Itulah Nabi Musa ditegur, ya Musa, bukan, aku tidak bahagia dengan sholatmu, karena sholatmu adalah untuk kamu. Sehingga kamu terjaga dari adalah tanha fasya wal munkar. Ya Musa, sesungguhnya aku tidak bahagia dengan dikirmu. Nah, dikirmu untuk kamu. Kamu mendapatkan ketenangan, kedamaian hatimu dengan zikirmu. Ya Musa, aku tidak bahagia dengan puasamu. Karena puasamu adalah untukmu. Karena kebahagiaannya datang pada dirimu. Maka disinilah sahabat, Abah sampaikan apa yang membuat Allah ridho. Ridholah kepada Allah. Tentang bukan pada puasamu, sholatmu, segalanya, tetapi ridholah kepada Allah. Maka jangan bersandar pada amalmu, jangan bersandar pada ibadahmu, apalagi bersandar pada makhluk, ya, baik dunia maupun akhirat, baik neraka maupun surga. Bersandarlah kepada Dia, Allah, sang kehadiran itu. Ya, rasakan kehadirannya, karena Dia tidak pernah berpisah dengan dirimu. Dan Dia menegaskan adalah wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Bahwa sesungguhnya aku adalah lebih dekat kepadamu, lebih dekat antara urat leher dan lehernya. Bagaimana kedekatannya, kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah, akulah yang menciptakan kamu, dan apapun gerakmu, diammu, dari semua sahabat. Adapun Allah menggerakkan diri kita, kata Abah, tergantung daripada hati kita, tergantung daripada jiwa kita. Maka disitulah dalang itu akan memainkan Arjuna, dan dalang akan memainkan Rahwana, sama, hanya feel dalang semuanya. Tapi siapa yang dimainkan di dalam frekuensi Tuhan, siapa yang dimainkan dalam frekuensi yang keluar dari orbit Tuhan. Maka itulah sahabat, maka marilah kita ridho pada Allah. Itulah raditu billahi robba. Marilah kita cintai Allah. Karena orang yang mencintai Allah akan dicintai oleh Allah. Orang yang ridho pada Allah akan diridhoi oleh Allah. Adapun segala persoalan yang kalian hadapi adalah kalian sedang terpisah dengan Allah. Tadi semua, walaupun Allah tidak mungkin terpisah dengan diri kalian. Pada dasarnya, kitalah yang terhijab oleh diri kita itu sendiri. Maka akan muncullah segala penyakit. Bahkan tadi semua, ya, kita akan mudah diserang oleh bangsa jin yang dikirimkan orang lain untuk dirimu. Karena engkau adalah manusia yang lemah, tiada keyakinan. Tadi semua. Maka disitulah sahabat manusia yang di penghujungnya adalah dipanggil oleh Allah Yasin atau Toha. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, wahai Yasin. Berarti kau adalah sudah ada dua huruf, ya dan shin. Tadi semua. Ya adalah merupakan akhir perjalananmu, adalah pada huruf hijaiyah itulah ya. Di situ ada al-yakin tadi semua, ya. Kamu yakin, ainul yakin, dari ilmu yakin, naikkan ke hakul yakin. Siapa yang menaikkan bukan dirimu. Maka itulah, keyakinan itu adalah Allah. Allah lah al-yakin itu. Maka itulah Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Ada persoalan hidupmu, ada kemiskinan yang kalian alami. Ya itulah cerminan neraka sesungguhnya. Maka itulah Syaikhullah berbagai macam kalimat menyampaikan adalah orang yang bahagia akhir itu orang yang bahagia yang awal. Orang yang bahagia akhirat itu yang bahagia dunia. Tadi semua. Inilah yang harus kita pahami sahabat ya. Maka seumpama ikan yang berpisah dengan air. Nah, sementara banyak manusia seperti ikan tadi, dia keluar dari air sehingga ikan itu mati.
Walaupun secara hakikatnya ikan itu tidak keluar dari air, tapi itikad dia sudah keluar dari air. Sehingga dia, sebagaimana dalam kitab Ihya, seekor ikan kecil adalah ditanya oleh ranting, wahai ikan, kenapa kamu panik? Apa yang sedang kau cari? Aku mencari air, wahai ranting. Kata ranting, hei ikan, sadarilah. Kamu sekarang adalah ada di dalam air. Nah itulah sahabat, orang yang mencari Tuhan, keluar dirinya tidak akan ketemu. Itulah kisah Syekh Arsad Banjari, pergi 20 tahun ke Hijaz, ke Madinah. Dia bilang, aku mencari Allah dan Muhammad di Madinah, tapi aku tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad di Madinah. Pada saat aku pulang ke kampungku, maka aku menemukan Allah dan Rasulullah. Disitulah sahabat, bagaimana pentingnya dirimu. Karena Allah adalah tadi sebagaimana ikan yang keluar dari air, matilah ikan. Sebagaimana tanah, pohon dicabut dari tanah, matilah tanah, pohon itu sahabat. Nah demikian pula ketidakbahagiaan manusia hari ini karena kamu pirok dengan Allah. Sehingga di dalam ibadah sekalipun, sebenarnya kenapa dikata ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena liya'budun oleh mufassirin sepakat liya'rifuni, mengenali Allah. Tetapi intinya adalah ibadah, abada ya'budu ibadatan itu bagaimana? Kamu adalah mengabdi, sang abid kepada Allah, ma'bud tadi semua ya. Hubungan manusia dengan Allah, nggak ada bedanya antara asbak kayu dengan kayu ini, sahabat. Nggak ada bedanya. Hubungan manusia dengan Allah sama seperti gelas kaca dengan kaca ini. Adapun tubuh kita yang kelihatan ini hanya untuk menunjukkan fiilnya. Dan adapun fiil Allah adalah pada tubuh ini sebetulnya adalah yang memerintahkan asma Allah di hatimu. Maka disinilah bahayanya hati manusia yang tidak berzikir. Maka itulah Allah berfirman, sahabat. Tadi, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi, Allah menyampaikan, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena kita adalah nur dan nar di sana, ya. Maka seumpama daun ini, sahabat, kebahagiaanmu adalah seumpama daun ini, ya. Inilah perlambang hati manusia. Maka itulah Allah berfirman, masalun nurihi kamiskat fiha misbah. Nah, itulah di dalamnya itu. Kebahagiaanmu misbah itu. Cahaya Allah, nur Allah. Yang Allah berkata adalah inna rabbaka ahatta binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Maka dari awal pun pada saat manusia tidak bahagia, Allah ingatkan tentang penciptaan diri kita. Maka ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Kemudian kata Allah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Tadi, alladzi, bagaimana pada saat kamu diciptakan? Maka ada bahasa fasawwaka, dan disempurnakan. Adalah bagaimana melihatmu adalah. Nah, cuma sekarang manusia telah merampok. Wujud Allah telah dirampok oleh kita. Nah disinilah tugas kita di alam dunia ini adalah bagaimana mengembalikan wujud itu. Maka perjalanan itu dah kita kenali Allah dari awal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenallah Tuhannya. Siapa yang kenal gelas kaca mengenal dirinya, kenallah dia pada kaca itu. Ternyata yang meliputi dirinya hanyalah kaca semata. Pada kudrat kaca, pada wujud kaca, pada kudrat, pada irodat, pada hayat, pada ilmu, pada sama, pada kalam, pada basor. Hilanglah dirinya. Maka man arafa nafsahu, siapa gelas kaca yang kenal dirinya, tadi berada, faqad arafa rabbahu. Kenallah, sesungguhnya yang meliputi dirinya hanyalah kaca semata. Tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang sisi nasi mengenali dirinya. Oh, ternyata sebenar-benarnya diriku adalah beras. Ternyata aku adalah kudrat beras, irodat beras, hayat beras, ilmu beras, sama beras, kalam beras. Aku tidak ada. Ternyata aku ini, kata nasi, tajali dari beras. Begitu sahabat. Seluruh makhluk. Sesungguhnya tiada yang bukan dia. Itulah makna la ilaha illallah.
Itulah yang harus dilakukan di awal. Awwaludini ma'rifatullah. Kenalilah. Sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syirrul Asrar, faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Bagaimana si gelas kaca akan menyembah Tuhannya? Ya yang tidak kenali. Kenalilah dirimu, gelas kaca, sebenar-benarnya dirimu. Pada saat engkau menemukan, mempelajari dirimu, oh sebenar-benarnya aku adalah kaca. Begitu, sahabat. Maka Tuhanmu tidak pernah berpisah. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini antara kamu dan Allah tiada batas, tapi dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Pahaminya di situ. Ya. Kalau jadi tidak ada dua, tidak ada dua wujud. Kamu ada atau dia yang ada. Gelas kaca yang ada atau kaca yang ada. Nah, itu saya. Disitulah persoalannya. Di situ persoalannya. Bagaimana kita adalah menyadari, mengembalikan. Dan insya Allah sahabat, orang yang sudah, itu disebut tawakal. Tawakal itu mewakil. Wakilkan semuanya pada Allah, wujudku, wujud Allah. Maka tadi, la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqil Allah. Semua terus kembalikan pada Allah. Memang tidak mudah, semuanya harus latihan. Maka tadi, berhubungan dengan Allah, maka itulah Allah ada perintahkan ibadah. Nah, ibadah itu orang salah ngartikan, dikiranya menyembah. Padahal kalau orang ngerti ngaji, ibadah dia kata abada ya'budu adalah bagaimana bekerja untuk Allah. Jadilah kita hamba. Tadi semua, wahai gelas kaca, bekerjalah untuk aku si kaca. Tadi semua. Untuk memperlihatkan fiilku. Nyatalah aku tuh dohir. Begitu doang. Makanya hikam mengatakan, ad-daharo wis ngadohirkeun. Udah ngadohirkeun kaca. Wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca. Li'annahu karena satu kaca al-batin. Batin. Tapi ternyata yang batin itu dohir. Kelihatan kok kaca semuanya. Bawahnya gelas kaca. Cepilnya gelas kaca. Ininya kaca. Kita tidak sadar. Kenapa? Karena udah terjebak dengan menyebut gelas. Itu aja persoalannya. Pada saat engkau sebut gelas, hilanglah kaca di pikiranmu. Nah, begitulah kita dengan Allah, sahabat. Maka Syai'atullah mengajarkan kepada kita. Waqwa dan tugas si gelas kaca ini, jangan merasa ada. Maka disitulah kamu harus ridho pada dia. Raditu billahi robba itu. Jangan ngomong doang. Raditu billahi robba. Tadi semua. Raditu billahi robba. Wabil Islam. Nah Islam. Yang Islam itu ini. Si gelas kaca sudah mengembalikan semua amanahnya kepada Allah. Aku tidak wujud. Yang wujud Allah. Aku tidak bisa melihat. Yang melihat Allah. Aku tidak bisa mendengar. Yang sama itu Allah. Aku tidak bisa bicara. Yang kalam itu Allah. Aku tidak bisa bergerak. Yang kudrat itu dan iradat itu Allah. La mawjuda illallah. Maka tugas si gelas kaca ini mulai bergerak. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Nah, buat si gelas kaca ini ada sholat maktubah. Ada dia untuk memperlihatkan bagaimana dia takbiratul ihram, bagaimana dia ruku, dia bagaimana itidal. Buat si gelas kaca. Ada tugas syariat kepada tubuhnya yang disebut sholat maktubah. Hanya untuk memastikan bahwa fiilku, gerakmu dalam sholat itu bukan kamu. Itu tadi. Kemudian ada lagi yang menggerakkan kaca. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Maka yang tiada yang dimaksud oleh si gelas kaca ini kembali kepada kaca. La maksuda illallah. La matluba ilallah. Sebenarnya diriku adalah hakikatnya hanyalah kaca. La maujuda ilallah. Oh, hanya kacalah semata semuanya. Pada penglihatanku, pada pendengaranku. Sama sahabat, pada seluruh makhluk ini. Maka setelah itulah kau sadari. Maka dalam sholatmu kata Nabi, la tashiwa ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sholatmu kecuali kau kenali dia. Maka ya Muhammad anna rabbaka usalli. Sama aja. Maka itulah bukan masalah bekalmu, bukan masalah modalmu,
bukan masalah ilmumu. Oh, cukuplah Allah. Tadi maka perang Badar, wa ma ramaita id ramaita walakinallah rama. Kamu tidak ada, Allah yang ada. Sebenarnya manusia, sahabat, setiap waktu pada saat kamu sudah menyerah dengan segala persoalan hidup, datanglah pertolongan Allah. Tapi sebenarnya kamu nggak menyadari saja. Padahal pada saat kamu menyerah, Allah yang datang. Nah, gitu. Pada saat kamu melakukan tadi, Allah yang menyerah. Hadis semua. Siapa yang mau menyerah? Kamu atau Allah? Nah, disinilah persoalannya. Maka kata apa? Bukan berarti hulul dan itihad. Bukan dua wujud. Karena wujud si gelas ini wujud waham, wujud sangkaan, wujud arad, wujud baru, muhaddas. Tapi yang qadim adalah kaca. Inilah yang disebut dengan wujud idopi. Inilah yang disebut qadim idopi, qadim zamani. Tapi hakikat kacanya sendiri adalah qadim zati. Ialah yang ada dari awal. Sudah ada sebelum ada gelas kaca. Gitu. Bahwa kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana kamu membayangkan kaca terhalang oleh gelas kaca, bahwa yang nampak wujud pada gelas kaca itu si kaca semata. Bagaimana kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in. Bahkan wujud qabla syai'in, sudah ada sebelum ada syai'in. Sudah ada sebelum ada makhluk. Sudah ada sebelum ada kawan. Ya Allah, ya Karim. Dan dampak yang itulah kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tadi kamu maunya, kadang itu Abah tuh bingung. Nah, inilah karena manusia tidak kenal dengan Allah. Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj semua. Penyebab ketidakbahagiaan kamu adalah karena kamu tidak kenal dengan aku. Itu saja. Apalagi Tuhannya dianggap masih jauh. Di mana? Langit ketujuh. Aduh. Tadi semua. Nah, inilah sahabat. Maka Syatoilah menuliskan satu hikmah yang Abah kemarin bacakan pagi. Bahwa pada dasarnya adalah mana akaan tadda'iya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Tadi semua. Jangan kau mengklaim anak orang lain anakmu, rumah orang lain rumahmu, jangan. Tapi Syatoilah bukan ke situ, adalah hitobnya. Yang dihitob oleh Syatoilah adalah mereka-mereka yang mengakui wujud ini wujud dirinya. Itu makanya adalah apa yubihulaka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Dan apakah dia Allah membolehkan kamu mengakui sifatnya itu? Wujud itu sifat dia. Kamu aku. Nah, inilah sahabat. Maka tadi 1 triliun kali kamu bolak-balik ke Mekah. Kalau perlu tiap detik kamu ke Mekah. Tiap detik kamu khatam Quran. Selama kamu adalah kamu. Maksiat di sisi Allah. Itu yang Abah bilang. Sekalian Abah jawab juga pertanyaan siapa. Kata Abah. Sejam kamu dikir. Sejam itulah maksiat. Sejam kamu tahajud. Sejam itulah kamu maksiat. Pahami tentang ini sahabat. Karena ingat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kamu wujud, aku wujud. Nah, inilah. Dan itulah kenapa sifat salbiah Allah itu adalah muhalafatul lil hawadis, harus berseberangan dengan sifat makhluk. Orang yang bodoh itulah yang menuduh hulul itihad dari semua. Itu bodoh. Bagaimana mungkin Allah butuh pada makhluk? Tadi kata Abah juga. Nah, pada saat Allah yang menciptakan ikan, Allah bicara dengan laut, dengan air. Laut, air, karena hakikat perwujudan Allah. Tadi, tetap air. Walaupun tanpa ikan. Tapi ikan tanpa air bukan siapa-siapa. Allah pada saat menciptakanmu, dialah yang menjadikan. Tadi maka nafahtu fi mirruhi. Itulah kenapa perintah kepada malaikat dan iblis sujud. Sujud kepada apa? Ruh Allah yang ditiupkan pada Adam. Maka manusia ini sebenarnya sadar jadi iblis karena tidak mampu melihat. Cuma iblis lebih baik.
konsekuen. Begitu tidak mampu melihat Allah. Pada saat kata Allah, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Malaikat fasajad al malaikatu kulluhum ajmaun. Orang-orang yang melihat Allah langsung sujud. Sujud bukan begitu doang. Sujud tadi menjadi hamba Allah itu sujud. Mengakui raditu billahi robba. Bahwa sebenarnya aku tidak wujud. Itulah sujud. Ini sujud-sujud tapi begini sama Allah. Coba. Malah Tuhannya dianggap jongos. Ya Allah, banyakkan rezeki. Ya Allah, jangan sedikit. Ya Allah, panjangkan umur. Coba. Tadi. Coba kalau kamu doa di penjara. Tadi semua. Wahai penjaga penjara, lamakan aku di sini ya. Nggak ada bedanya tuh kayak begitu. Lamakan aku di sini, builah aku selama-lamanya. Tadi semua. Cuma karena manusia nggak sadar saja. Tadi semua. Yang tadi, karena dia baca dari hadis, hadisnya itu khobar, keasliannya harus diuji dulu dari semua. Karena Abbas yakin semua hadis yang berseberangan dengan Al-Quran pasti palsu. Itu aja patokannya. Sederhana. Maka tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Kembalilah pada Al-Quran. Walaupun memahami Al-Quran dengan hadis. Memahami hadis adalah dengan pandangan para ulama. Tapi juga harus mengerti ulama yang mana yang harus kita ikuti. Karena zaman berbeda. Tadi semua. Segala inilah yang harus dipahami. Sesuaikan segala sesuatu dengan ilmunya. Sesuai dengan zamannya. Semua ya. Kamu tidak pantas lagi sekarang pergi haji naik onta. Tadi semua. Karena intinya bukan naik apanya. Tapi kamu adalah bahasanya. Nah di sini kadang manusia terjebak. Tadi semua. Maka satunya mengatakan manaka antadaiya ma laisa laka mimmalil mahlukin. Allah melarang kamu mengakui punya orang lain. Tapi sebenarnya Allah yang mengatakan kepada dirimu, hei manusia, jangan kau akui apa yang menjadikan sifatku. Tadi. Nah inilah. Jadi ini maksudnya siapa Mas Surahman. Kenapa? Kemarin ada Mas Surahman tanya ke Abah Japri. Iya Abah, apakah manakib? Manakib kan bagus Bah. Iya. Bagus dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah itu yang kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Karena dalam ibadah itu Allah, kalau kamu niatkan bahwa manakib itu ibadah, khotaman itu ibadah. Ingat, kata Allah, paman kana yarju liqa rabbi. Kalau orang ingin ibadahnya itu liqa dengan Allah, kecuali kamu ibadahnya tadi. Sebuah perbuatan yang kamu lakukan, mau peduli nyambung atau tidak nyambung dengan Allah, habis itu kamu minta dibalas pahala. Nah itulah, karena makna ibadah yang tolol. Akhirnya ibadahmu tidak berdampak apa-apa. Salatmu tidak berdampak sama sekali kepada ketenangan dirimu. Salatmu tidak berdampak apa kepada rezekimu. Pada Allah dalam salat. Coba kurang apa? Menjamin rezeki orang yang salat. Tapi kebanyakan manusia usolli tapi tidak salat. Inilah persoalan yang terjadi hari ini. Walaupun bacanya fasih kayak Imam Sudes. Walaupun Imam Sudes sendiri. Selama dia adalah dia. Itulah yang kata Allah. Fal ya'mal amalan sholih wala yusyrik. Jangan kau duakan aku wala yusyrik bi ibadati rabbihi dalam menyembahnya itu. Tuh, bagaimana caranya? Kalau begitu kamu adalah sholat, menyembah, berarti musyrik. Hanya cuma karena orang memahami musyrik itu menyembah berhala, dia nggak sadar. Kenapa Allah nggak mengatakan ini dalam Al-Quran? Justru lebih banyak bunuhlah dirimu, bunuh. Karena inilah berhalanya. Sembelihlah sapi betina itu. Tuh. Sebetulnya adalah inilah yang harus dipahami. Maka tadi sahabat. Jadi kuncinya ridho pada Allah. Sebagaimana kita doa kita dalam kunut. Walakal hamdu ala ma qadait. Ridholah pada Allah. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu semua. Ya. Maka jangan mengaku
Maka itulah Abah ajarkan kepada semua kalian sebelum melakukan apa-apa, pandang segalanya sebagai Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul Rabbi biharti Nur Muhammad. Dalam melakukan sebelum mau apa, la hayyun, aku tidak hidup, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Dalam sholatmu berdirilah di tempat sujudmu. Setelah itu kau katakan, serahkan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la. Biarkan kamu mundur lagi, karena si tubuh ini kan seolah-olah kamu lepaskan, serahkan, aslama. Biarkan Rasulullah yang sholat. Ini masih sholat, Rasulullah masih sholat maktubah. Karena dia sifat memuji zat, begitu. Maka sekarang yang berdiri adalah ruhmu. Maka disitulah kenapa dalam rukun takbiratul ihram, di situ ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram, ada apa namanya mi'raj, ada munajat, ujungnya tubadil. Jing merubahnya. Siapa yang sholat? Siapa yang zikir? Tadi semua ya. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, hanya la ilaha illa ana. Si ana Allah lah yang memuji dirinya. Si ana Allah lah yang menyembah dirinya. Tadi karena kata Allah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan, maka ada fal ya'mal amalan soleh, itu amal soleh, bukan amal hasanah. Bukan, amal soleh itu apa? Tadi yang mukhlas, amal soleh itu ada ikhlas, mukhlis, mukhlas. Orang mukhlas, orang yang sudah ikhlas. Qul huwallahu ahad itu ikhlas. Orang mukhlis, orang yang sudah belajar ikhlas. Maka tadi ada lillah, tapi jangan diartikan lil illah. Ya. Lillah, billah, ma'allah. Baru la haula wala quwata illa billah. Barulah inna lillah. Tadi inna lillah, hanya dia yang bisa membawa kamu kepada dia dalam sholatmu, dalam apapun itikadmu. Maka itulah penyebab ketidakbahagiaan. Kayak tadi, air hidup tanpa ikan, tapi ikan bukan apa-apa tanpa air. Tadi semua ya. Tanah hidup tanpa tumbuhan, tapi tumbuhan tidak akan hidup tanpa tanah. Allah tetap Tuhan tanpa manusia, tapi manusia bukan apa-apa tanpa Tuhan. Nah ini sahabat, bedakan antara kita dengan inilah bahwa kita, maka disinilah konsepnya kepada kita. Maka nanti di penghujungnya adalah zikir. Maka disinilah Allah mengumpamakan, dalam itu adalah ada kaukabun duriyun. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu bi zujajah. Nah azujajah itu semprongnya. Kayak seperti ini. Kalau seandainya gelasnya bening, kamu bisa melihat warna air. Tapi kalau seandainya gelasnya semacam ini, kamu tidak bisa melihat apa isinya. Nah inilah yang membuat tidak manusia bahagia adalah seperti ini. Misbah yang di dalam tidak terpancar keluar. Kenapa? Nah itulah qalbu manusia seumpama daun. Maka sahabat, sebetulnya Allah banyak ajarkan kepada kita tentang kembali pada Allah lewat bercocok tanam. Kata Abah juga. Kenapa tanaman itu bisa sampai tumbuh, berbuah, menemukan rasa, adalah membutuhkan ada bagian akar, bagian pohon, bagian daun, di penghujungnya yang dibutuhkan bunga dan buah. Dan karena di ujungnya ada harus rasa. Karena bukanlah pohon duren kalau tidak membuktikan dia buah duren dan rasa duren. Tidaklah dia itu pohon mangga kalau di penghujungnya dia itu adalah bukanlah pohon mangga yang berbuah, yang buahnya manis. Maka harus dibuktikan iman juga. Al-imanu uriyanun. Iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa. Nah, itulah yang harus kita bagaimana. Nah, persoalannya di situlah. Maka rumah Tuhanmu tidak di Ka'bah sana. Karena Tuhan sudah berkata dalam beberapa hadis, qalbul mu'min baitullah. Disinilah rumah Allah itu. Tetapi masalahnya tadi, karena tubuh ini memperlihatkan fiilnya. Nah, sementara yang menggerakkan tubuh ini adalah hatimu.
hatimu tergantung apa maha fujuraha atau wataqwaha. Nah, hatinya bersama Allah, nur atau bersama nar. Maka disitulah kenapa Pak, tubuh ini sholat tapi gelisah, karena yang menggerakkannya nar, iblis. Cirinya yang menggerakkan iblis adalah pasti yang dicari pahala, surga. Pasti bukan Allah yang dicarinya. Itu udah pasti itu penggeraknya nafsu. Semua. Ya. Maka disinilah sahabat yang harus, iblis masih lebih baik kata Abah. Pada saat Allah mengatakan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang mampu melihat Allah, malaikat, siapapun sujud. Tidak bertanya lagi, kenapa harus sujud pada Adam? Nah itu, karena dia langsung melihat Allah di sebalik Adam itu. Seolah begitu kisah syariatnya. Tapi iblis bingung, dia nanya sama Jibril, kalian kenapa sujud? Aku sudah ajarkan kepada kalian dari, karena malaikat itu kisahnya adalah guru, iblis itu gurunya malaikat. Tentu gurunya marah. Kenapa kalian sujud pada Adam? Begitu. Nah inilah juga harus kisah tentang ngerti tentang nar dan turabun, tanah. Jangan dikira tanah itu rendah. Kenapa Adam diciptakan dari tanah? Karena tanah itu tawadu, diinjak siap. Maka itulah kamu diajarkan sujud adalah jadilah down to earth, kembali kepada tanah. Maka disitulah kamu walaupun jidatmu sujud, tapi sebelum kau melaksanakan riadah ngerawat, maka tetap saja kamu adalah sombong, sahabat. Itulah kenapa ada riadah ngerawat. Bagaimana kita tidak makan ini, tidak makan itu untuk melatih badan. Dari semua sujud. Nah inilah kebodohan iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku dari api, Adam dari tanah. Dia nggak tahu. Pada tanah itu ada potensi api, ada angin, ada air, tanah. Dan dengan tanah tumbuh segala persoalan. Tumbuhlah rumput, tumbuhlah padi, tumbuhlah buah-buahan. Itulah hakikatnya pada saatnya dirimu. Kenapa diciptakan dari tanah? Bukan dari emas, bukan dari api. Karena kita lebih baik sebenarnya. Cuma kita lebih baik tidak seperti iblis. Aku anak lebih baik daripada Adam karena Adam dari tanah. Dia nggak ngerti. Tanah itu adalah. Tetapi pada Adam yang tadi, secara hakikatnya, narun menjadi maun, maun menjadi hawaun, narun menjadi hawaun, hawaun menjadi maun, maun menjadi turabun. Berarti tanah itulah kesempurnaan. Itulah kenapa zat, sifat, asma, af'al. Alif, lam, lam, ha. Maka tubuh tanah itu perumpamaan adalah hu-nya Allah. Maka itulah dikirnya. Orang yang sudah kembali pada tanah adalah dikirnya. Tadilah hu, 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 hu. Semua hanya hu, hanya dia, dia, dia. Setelah dia, diamlah. La sautin, la sautun, la harfun. Tidak ada suara dan huruf. Dari semua. Ya. Disitulah dikirnya, sahabat. Maka la ilaha illallah, kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard, naiklah lillahi ma fis samawati wal ard, lahu ma fis sama. Terus buang, hanya tinggal hu. Setelah qul huwallahu ahad. Itu kalau udah sampai di situ kau sudah ahad berarti. Ya. Nah, disinilah kembali pada diri kita, sahabat, bahwa maka kenapa di dalam Konsol Qadir menjelaskan juga bahwa kita ada dua bagian, dohir dan batin. Itulah yang harus disucikan oleh kita. Bahagia juga di situ ada ilam annan nas la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahuma yaknil qismaini yujadani fi insanin wahidin fa idza golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay antubdala abdudalan nafsaniyatu ila ruhaniyati tabaddalat jihatu syaqawati ila sa'adah faidat taba'a hawaul in akasa al amru wa idas tawal jihataini parrojau ilal khairi kama qala Allah taala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi bahwa manusia tidak akan lepas dari bahagia dan celaka. Disitulah kenapa kita ini masih digojang-ganjing surga dan neraka setiap hari.
bahagia, celaka. Bahagia, celaka. Karena tadi, pada saat kamu bersatu dengan Allah, pada saat ikan ada di air, bahagia. Pada saat ikan loncat ke darat, mulailah tidak bahagia. Makanya sekarang itu manusia pada hakikatnya mati. Kata Allah. Maka kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Nah, bagaimana summa yuhyikum? Summa yumitukum. Supaya kamu hidup tadi. Kalau kamu kan tadi, kalau nggak mati ya hidup. Kalau nggak hidup ya mati. Ya tadi Nabi isbat. Kamu hidup ya mati. Tadi, kalau hidup tidak mati. Kalau mati tidak hidup. Maka karena Allah sang hidup, maka bagaimana supaya hidup bersama Allah? Mati. Begitu konsepnya. Maka tadi, makanya mati sejroning urip supaya urip sejroning mati. Nah, kenapa manusia kebanyakan tidak bisa pulang pada Allah? Karena dia mati. Allah itu hidup. Masa nggak ngerti? Itulah kenapa kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati. Sebelum kamu serahkan dulu. Hei gelas kaca, jangan kamu pecah sebelum kamu tahu sebenar-benarnya dirimu adalah kaca. Hei nasi wuduk, nasi liwat. Tadi semua, remah. Tadi semua. Janganlah kamu mati sebelum kau tahu dirimu itu beras. Nah itu dimaksud. Sebelum aslam raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammadnya juga tadi. Maka selama itulah manusia akan terus digoncang-ganjing. Nah tergantung. Jadi sahabat. Jadi boleh disimpulkan kata Abah. Maka kenapa pada saat kamu punya masalah jangan lari pada manusia. Larilah pada Allah. Karena masalah itu datang dari Allah untuk engkau kembali kepada Dia. Nah kalau begitu maka dalam hikam banyak ditulis oleh Syato'ilah. Kalau kamu tidak mau datang kata Allah dengan kelembutanku, maka aku datang padamu dengan kekasaranku. Nah inilah musibah itu, masalah itu, bencana itu. Kasih sayang Allah datang pada koharnya. Tadi semua. Karena tetap dia dari awal pun dia sayang pada kita. Bukan marah. Allah itu bukan. Itu rahmat tetap dari Allah. Pertolongan dari Allah. Itu. Maka kata Abah, jangan kalian kelimpungan cari duit, cari apa, cari solusi dari masalahmu, ingin kaya, terus uang yang terus dipikirkan, uang. Karena dia hadir kecuali Allah ada. Nah, ini harus dipahami dalam konsepnya. Makanya berarti adalah tidak cukup juga kamu masuk thariqah dikir, tapi maksiat dikirmu. Manaqib maksiat, khotaman maksiat. Karena tadi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka tadi kenapa ada mukhlis? Kata iblis, qala rabbi ya Tuhanku. Bima agwaitani la uzayyina kata iblis, qala rabbi bima agwaitani, karena engkau telah la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Itu mukhlas. Beda, bukan mukhlis. Mukhlis masih ada dirimu. Tadi lil illah bukan lillah, lil illah. Mukhlis. Oh sama ikhlas, sholat karena Allah, bukan apa-apa kok. Tapi yang sholat kamu itu masih mukhlis, belum mukhlas. Selama mukhlis tetap dihancurkan oleh iblis. Kata iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Sehingga kita di alam dunia ini memandang segala selain Allah lebih besar daripada Allah. Bahkan Allah tertutup dengan uang goceng. Allah tertutup dengan uang 10.000 sehingga ada harganya Allah. Coba dalam hatimu tumbuhkan. Kalau perlu ya Allah, aku dikasih berapapun olehmu. Nah, jangan sebaliknya, ya Allah berikan. Itulah. Kata Allah, aku tidak akan berikan karena kamu belum paham siapa dirimu. Dan apa hakikat dunia ini. Sama saja anak kecil, ya papa minta selet gol. Aduh ya kata bapaknya, aku tidak akan berikan padamu anakku. Karena kau akan melukai dirimu. Jadi intinya sahabat, jangan tadi. Bukan masalah, ya Allah berikan isi, nggak usah. Kata Imam Ghazali, rubahlah dirimu. Tawakalnya, lepaskan dirimu. Itulah
al-imanu uryanun, iman itu adalah telanjang, walibasuhu taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Itu kata wa'mur ahlaka bisalat wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat, bukan usoli, salat. Bedakan tuh. Tadi tadi semua orang yang kelihatan salat disebut nggak salat. Tadi semua ingat, hanya sholat maktubah yang kelihatan itu. Tapi banyak barangkali orang itu di dalamnya sudah sholatul wusta, sholatul dain. Tapi yang sholatul maktubah belum tentu datangnya sholatul wusta. Makanya tadi udah nggak usah saling menghukum, kata Abah. Tadi semua ya, tadi semua ya, tidak usah. Tadi semua ya, itulah yang harus dipahami ya. Maka Allah sudah menegaskan di dalam di dalam konsep Qadir menuliskan ya, yang harus dipahami oleh Bapak juga adalah ini, kata Allah apa? Dalam sebuah hadis kunci, Allah la yasa'uni ardi wala sama'i bal yasa'ani qalbu abdil mu'min. Kata Allah, bumiku tidak cukup untukku, langitku tidak cukup untukku, yang cukup untukku adalah hati hambaku yang tadi, yang tempoh hari kita udah bahas, qalbun salim. Itulah, harta dan anak adalah fitnah, kecuali hati yang tadi. Maka disinilah hati yang qalbun salim itu adalah sudah bersih bagian dalam dan bagian luar, sehingga tidak lagi warna air, warna gelas.